Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 9D akan membuat video presentasi aplikasi penerapan rangkaian listrik campuran dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kami selesaikan dengan baik. Sebelum memulai pada video pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Berliana Anjani, kelas 9D, nomor absen 35. Saya Mahita Tiga kelas 9D absen 19. Saya Niko Manita Apsari, nomor absen 27 dari kelas 9D. Saya Niputu Nadia Padmaswari dari kelas 9D, nomor absen 36. Malam tidak terasa gelap lagi karena penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison. Teknologi kelistrikan dapat berkembang pesat berkat temuan Ørsted dan Faraday. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur karena berkat mereka kita dapat merasakan manfaat listrik yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Menyala atau tidaknya lampu listrik tergantung pada rangkaian listriknya. Rangkaian listrik berkaitan dengan konsep listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan listrik yang dapat mengalir atau bergerak dalam suatu rangkaian, dan arus listrik yang mengalir melalui kawat penghantar. Rangkaian listrik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Dalam ilmu kelistrikan, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik, sehingga menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik seri disebut juga rangkaian berderet, merupakan rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Ketiadaan percabangan kabel pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat listrik yang dihubungkan secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur arus atau membentuk percabangan di antara kutub sumber arus listrik. Jenis rangkaian listrik yang terakhir ialah rangkaian listrik campuran, adalah gabungan dari rangkaian seri dan paralel yang dapat menghasilkan arus dan tegangan listrik. Untuk memahami lebih dalam mengenai 3 rangkaian listrik ini, kami membuat aplikasi penerapan rangkaian listrik seri paralel di kehidupan sehari-hari dalam bentuk miniatur villa. Kami akan membuat miniatur disertai susunan rangkaian seri paralel dengan kreativitas kami sendiri, menjadikannya sebagai lampu pada miniatur. Selain miniatur villa, kami juga menambahkan berbagai hiasan tanaman seperti rumput dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Pada miniatur, kami memakai barang-barang bekas organik seperti kati es krim, sumpit bekas, kardus, dan karton untuk mengurangi limbah pada lingkungan sekitar. Dengan adanya rangkaian seri paralel di miniatur tersebut, memperindah dan mempercantik miniatur kami agar terlihat lebih menarik. Alasan kami memilih membuat miniatur villa ini sebagai tugas proyek kami, yaitu dapat dilihat hasil akhir yang didapat akan sangat bagus dan menarik. Alat serta bahan yang digunakan juga mudah untuk dicari. Biaya yang dikeluarkan tidak mahal. Menurut kami sangat cocok ditetapkan dengan rangkaian listrik campuran. Lumayan mudah untuk dibuat dan karya pun dapat kami ditambahkan berbagai hiasan sesuai kreativitas kami sendiri. Tujuan dari proyek yang kami lakukan ialah untuk memahami perbedaan yang signifikan dari rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran melalui perbuatan miniatur. Mulai dari perbedaan percabangan kabelnya, kapan menyala lampu pada kabel tertentu, dan penempatan saklar. Selain itu, kami juga bertujuan untuk belajar bagaimana cara pembuatan rangkaian listrik dan mengembangkan kreativitas kami dalam membuat miniatur sederhana. Manfaat yang kami dapatkan dari proyek kali ini ialah kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai materi rangkaian listrik, terutama pada pembuatan rangkaian listrik campuran. Selain itu, kami dapat mengasah kreativitas membuat miniatur unik yang bermanfaat. Kami juga dapat mengetahui fungsi-fungsi dari bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat rangkaian listrik, dan kami dapat mengolah serta mengurangi limbah-limbah organik di sekitar lingkungan dengan menjadikan salah satu bahan pembuatan miniatur kami.
Kami membuat miniatur villa minimalis berbahan dasar kayu, yaitu stik es krim. Selain stik es krim, bahan lain yang kami gunakan yaitu sumpit, tusuk sate, dan bahan kerajinan lainnya. Alas yang kami gunakan untuk miniatur berbahan triplex dengan ukuran 40 dikali 30 cm. Untuk miniatur villa yang pertama, kami membuat alas, dinding, dan struktur terlebih dahulu. Kami rekatkan menjadi satu, membentuk miniatur yang kami inginkan. Setelah miniatur villa sudah selesai, kami menambahkan berbagai hiasan seperti pada bagian depan kami menambahkan rumput sintetis, lampu jalan, dan tumbuhan bunga lainnya. Bagian samping miniatur kami menambahkan berbagai macam miniatur tumbuhan dan satu lampu taman. Di dalam miniatur, kami menambahkan 2 buah lampu serta hiasan lain. Kami memakai 5 buah lampu, 3 saklar, dan 2 buah baterai sebagai rangkaian listrik campuran. Tidak lupa kami juga memakai kabel sebagai penghubung antara lampu, saklar, dan baterai. Saklar berfungsi untuk menyalakan dan mematikan lampu, serta baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Saklar 1 terhubung dengan lampu yang berada di dalam miniatur. Jika saklar 1 dinyalakan, maka lampu dalam miniatur akan hidup dan lampu lain akan tetap padam. Saklar 2 terhubung dengan lampu yang berada di teras miniatur. Jika saklar 2 dinyalakan, maka lampu di teras akan menyala dan yang lain masih tetap padam. Dan yang terakhir, saklar 3 terhubung dengan 2 lampu jalanan serta 1 lampu taman. Jika saklar 3 dinyalakan, maka ketiga-tiga lampu tersebut akan menyala secara bersamaan dan lampu lainnya akan tetap padam. Jadi, lampu di dalam villa dan di teras miniatur merupakan contoh penerapan rangkaian listrik paralel. Dikarenakan terdapat percabangan antara rangkaian 2 buah lampu. Jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Dan lampu jalan serta lampu taman merupakan penerapan rangkaian listrik seri dikarenakan tidak ada percabangan kabel. Kabel terhubung antara lampu satu dengan lampu lainnya. Jadi, jika salah satu terputus, maka yang lain akan ikut terputus. Lampu yang dirangkai secara paralel lebih terang dibanding lampu yang dirangkai secara seri. Hal tersebut karena hambatan listrik menjadi lebih kecil. Pada rangkaian seri, hambatan semakin besar dibandingkan dengan rangkaian paralel. Jika hambatan membesar, arus listrik mengecil mengakibatkan nyala lampu akan meredup. Dari miniatur rangkaian listrik campuran yang sudah kami buat, kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai materi rangkaian listrik. Sekarang kami dapat membedakan jenis-jenis rangkaian listrik mulai dari seri, paralel, hingga campuran. Lampu yang sudah dirangkai secara paralel lebih terang dibanding lampu yang dirangkai seri. Hal ini tersebut karena hambatan listrik menjadi lebih kecil. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang memiliki percabangan, jadi jika salah satu lampu padam, yang lain akan tetap menyala. Berbeda dengan seri yang tidak memiliki percabangan kabel, jadi jika saat satu lampu padam, maka yang lain akan padam juga. Saran dari kami dalam proses pembuatan miniatur ialah lebih banyak berlatih dan mengoreksi apabila masih terjadi kesalahan dan kegagalan dalam pembuatan aplikasi rangkaian listrik. Perbanyak literasi dan juga wawasan. Sekian dari video yang dapat kami buat. Kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam materi ataupun praktek yang kami lakukan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan dan saran yang membangun bagi kita agar kita dapat membuat miniatur lebih baik ke depannya. Kami akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om.